Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Deliana Eka Saputri, NPM 210511011, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Mr. Andre Triyono tentang kalimat dan unsur. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tertulis. Dan wujud lisan itu kalimat diucapkan dengan suara naik turun disertai jeda dan suara keras dan lembut. Dan dia pun diakhiri dengan intonasi. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut, tetapi juga diikuti dengan kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses kronologis. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Unsur kalimat pun ada beberapa. Yang pertama yaitu subjek. Apa itu subjek? Subjek merupakan unsur pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat. Di samping unsur predikat, di sini perlu membicarakan ciri-ciri subjek secara lebih terperinci atau memperkaya wawasan kita tentang kalimat bahasa Indonesia. Jadi dengan mengenali unsur subjek, kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang berbentuk gramatikal, kalimat benar, dan kalimat-kalimat yang tidak gramatikal atau kalimat salah. Subjek juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu didahului kata bahwa. Contohnya itu, bahwa makalah ini memiliki kelemahan adalah tanggung jawab saya. Pasti kata yang digaris bawah di dalam teks tersebut yaitu kata bahwa. Bahwa makalah ini memiliki kelemahan dan adalah tanggung jawab saya. Jadi kita melihat dari ciri-cirinya itu didahului dengan kata apa. Itu tadi contohnya dengan kata bahwa. Contoh lagi, subjek dalam kalimat di atas adalah bahwa makalah ini memiliki kelemahan. Maka itu pun yang digaris bawah yaitu bahwa makalah ini memiliki kelemahan. Dan yang kedua yaitu predikat. Apa sih itu predikat? Mungkin kalian sudah tahu apa itu predikat. Jadi predikat itu merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Dan predikat juga memiliki ciri-ciri yang lebih terperinci. Yang pertama yaitu disertai kata adalah, ialah, atau merupakan. Contohnya itu kata dia adalah wartawan. Pasti yang digaris miring itu kata adalah. Contoh lagi, dapat diingkarkan dengan kata tidak. Contohnya, Ani tidak makan di kantin. Pasti itu yang digaris bawah yaitu tidak makan. Oke, selanjutnya yaitu objek. Objek yaitu suatu kata benda atau objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib atau tidak dapat menghilangkan dan dapat subjek di dalam kalimat pasif. Objek hanya terdapat dalam kalimat yang predikatnya atau yang berupa kata kerja atau kata kerja imperatif transitif. Dan objek pun memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu ada dua yang saya tulis atau saya jelaskan. Yang pertama yaitu berada langsung di belakang predikat. Contohnya itu kalimatnya Gita menulis cerpen. Itu sudah berlangsung di belakang predikat. Yang di belakang itu seperti cerpen.
Next, selanjutnya yaitu dapat menjadi subjek kalimat pasif. Contohnya itu kita menulis cerpen, itu termasuk kalimat aktif. Sedangkan cerpen ditulis kita, itu kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu nama orang itu pasti di depan. Jika kalimat pasif itu nama orang di belakang. Dan unsur kalimat terakhir disebut yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang posisinya tidak terikat atau adanya kebebasan tempat dan dapat dipindahkan. Keterangan itu dapat bermacam-macam yang ditentukan berdasarkan perpaduan makna atau unsur-unsurnya. Keterangan memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya itu kita memberi informasi tentang tempat, alat, cara ataupun sebab dan tujuan. Jadi keterangan itu juga memiliki tempat memiliki sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat itu, yaitu tadi contohnya yang memberikan tentang tempat, alat, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-cirinya itu yang pertama yaitu contohnya jawaban pertanyaan kapan dan di mana. Itu contohnya kemarin dia tidak mengerjakan PR. Kemarin pun itu termasuk kata keterangan. Yang kedua, tidak terikat oleh posisi atau dapat dipindah-pindahkan. Contohnya, dia tidak mandi kemarin dan kemarin dia tidak mandi, atau seperti itu. Dan sedikit tentang pengertian subjek. Subjek itu sendiri merupakan pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat atau dalam lingkup kalimat subjek. Subjek juga memiliki kehadiran. Tidak harus orang pun yang memiliki kehadiran, tetapi subjek pun memiliki kehadiran. Yang pertama yaitu kata benda atau kata yang dibedakan atau frasa nominal, dan yang kedua subjek disertai kata ganti penunjuk. Itu seperti ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, subjek berupa jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Yang keempat, subjek dapat diberi keterangan pewatas yang ditempatkan di belakang kata atau kelompok kata yang bertindak sebagai subjek. Contohnya itu Eka pergi ke pasar. Subjeknya itu kan tadi Eka itu di depan. Nah, Eka itu harus ditaruh di belakang. Jadi Eka pergi ke pasar. Predikat selanjutnya itu predikat. Predikat itu sendiri merupakan bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri dan menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Predikat pun memiliki kehadiran. Yang pertama yaitu predikat berupa kata, yaitu kata benda, kata sifat, kata kerja, kata bilangan, kata depan, dan lain-lain. Yang kedua, predikat itu merupakan jawaban atas mengapa dan bagaimana. Pokoknya intinya seperti itulah. Yang ketiga yaitu permutanisan predikat dengan subjek. Yang keempat, predikat dapat didahului kata-kata. Kata-katanya itu seperti min kata, keterangan aspek atau modalitas. Contohnya itu Leni mengunci rumahnya dengan gembok besar. Predikatnya yaitu mengunci. Next, selanjutnya objek. Apa itu objek? Objek itu sesuatu yang diberi pekerjaan atau kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek.
Dan objek pun memiliki kehadiran juga. Sepertinya yang pertama itu objek hanya terdapat dalam kalimat aktif transitif, dan objek selalu terletak di belakang predikat dengan pola itu seperti subjek, objek, predikat, atau pola predikat, objek dan subjek. Jadi objek tidak boleh didahului kata depan atau kata penghubung kecuali kata bahwa yang sebenarnya lebih menunjukkan kenominalan objek, dan objek ditempati oleh jenis kata benda, frasa nomina dan klausa nomina. Contohnya itu Edo memakan jeruk, itu termasuk kalimat aktif, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Keterangan pun adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal atau tentang bagian kalimat. Dan pengisi keterangan pun ada di dalamnya ada frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, dan kausa atau klausa. Dan ciri-ciri kata keterangan itu yang pertama, menyajikan pembahasan mengenai kata lain seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Dan yang ketiga, keterangan cara berada di awal atau akhir kalimat. Itu contohnya itu dapat digunakan pada semua jenis kalimat, dan beberapa keterangan juga memiliki macam-macam keterangan. Yang pertama itu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, keterangan kesertaan, keterangan tujuan, alasan, syarat, kuantitas atau derajat, perlawanan, pelaku, dan lain sebagainya. Contoh keterangan waktu itu seperti sejak, saat, ketika, dan lain-lain. Keterangan tempat itu dari, ke, pada, di, dan lain sebagainya. Keterangan tujuan itu contohnya supaya, agar, dan lain-lain. Contoh keterangan perbandingan itu contohnya itu ada laksana, ada seperti, ada bagaikan, ada pokoknya intinya banyak lah, nanti kita bisa cari yang lainnya. Dan kata kuantitas atau derajat itu juga memiliki contoh. Yang pertama itu sebesar. Jika kuantitas atau derajat pasti itu dia ngomongin sejenis kayak nominal gitulah. Jadi kita harus menggunakan sebesar dan sebanyak. Untuk keterangan perlawanan itu juga memiliki kata meskipun dan walaupun. Itulah tentang penjelasan keterangan. Jadi kesimpulan dari kalimat dan unsur itu bahwa dalam pengungkapan sebuah kalimat itu harus mudah dipahami, dan dalam penulisannya itu atau di dalam kalimatnya itu harus ditempatkan dengan tanda titik, tanda tanya, tanda koma, tanda seru, dan tanda-tanda lainnya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu tuh kita harus bisa mana sih itu kalimat, mana sih unsur. Kita tuh harus bisa bedain gitu loh, mana kalimat, mana unsur. Dan kita harus bisa meneliti dan sedikit memahami. Itulah penjelasan dari saya tentang kalimat dan unsur. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.